semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinovia Munte. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Saya dari kelas Ekonomi Islam 3. Dan tujuan dari video saya ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang khiyar, yang mana pengertian khiyar merupakan pertimbangan lebih dalam baik bagi penjual dan pembeli agar tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Penyesalan tersebut berupa kerugian karena tergesa-gesa saat melakukan transaksi. Proses khiyar perlu dilakukan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan sejauh mana kebaikan yang akan mereka peroleh jika meneruskan transaksi dan kebaikan apa yang akan mereka dapatkan jika membatalkannya. Adapun jenis-jenis dari khiyar itu ada 5. Yang pertama ada khiyar majlis. Adapun khiyar majlis adalah majlis dalam jual beli, bermakna tempat berlangsungnya jual beli dan para pihak belum berpisah, sehingga khiyar majlis adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi atau melakukan pembatalan selama kedua belah pihak masih dalam majelis jual beli. Sehingga selama penjual dan pembeli belum berpisah dari majelis, mereka dapat memutuskan untuk melakukan transaksi atau tidak jadi melakukan transaksi. Namun setelah berpisah, penjual tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli, sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun dengan mengembalikan barang. Satu contoh dari macam-macam khiyar majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah persyaratan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Selain pada akad jual beli, penerapan khiyar majlis dapat juga digunakan untuk aktivitas muamalah lainnya, seperti pada akad salam, akad shorof, yang biasa digunakan untuk pertukaran mata uang, dan juga akad ijarah. Khiyar yang kedua yaitu khiyar aibi. Macam-macam khiyar ini berlandaskan pada kisah jual beli budak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Ummul Mukminin membeli seorang budak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah beliau, diketahui budak tersebut memiliki cacat. Habibatul Rasulullah tersebut kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi memutuskan bahwa budak tersebut dikembalikan kepada penjualnya. Hadis riwayat Abu Daud ini sekaligus merupakan dalil khiyar aibi. Hadis khiyar aibi menunjukkan pengertian khiyar aibi adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad berlangsung diketahui ada cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui pembeli saat akad. Dengan begitu, maka salah satu contoh khiyar aibi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berhak memutuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya jika diketahui barang tersebut memiliki cacat. Khiyar yang ketiga yaitu khiyar syarat. Nah, pengertian dari khiyar syarat adalah tidak sama dengan syarat jual beli dalam Islam. Khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih tenggang
yang disepakati kedua belah pihak. Batasan tenggang waktu khiyar syarat dibatasi selama 3 hari, sesuai dengan hadis khiyar syarat yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah. Dibolehkan khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari 3 malam. Adapun contoh dari khiyar syarat sederhananya adalah praktek jual beli salam dan istisna. Misalnya, pada jual beli istisna saat kredit rumah tanpa riba dan developer, pembeli dan penjual dapat melakukan khiyar syarat, sehingga dalam 3 hari setelah akad jual beli KPR dilakukan, pembeli dapat memutuskan untuk melanjutkan membeli rumah tersebut ataupun membatalkannya. Kemudian untuk macam khiyar yang keempat yaitu khiyar ru'yah. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dari Abu Hurairah merupakan dalil dari macam-macam khiyar ini. Hadis tersebut meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang membeli barang yang belum dia lihat, maka pembeli itu berhak melakukan khiyar setelah melihat barang tersebut. Praktek khiyar ini juga dapat terjadi pada contoh khiyar ru'yah pada transaksi salam. Saat barang telah datang, maka pembeli dapat melakukan khiyar ru'yah, yaitu hak pilih pembeli untuk menyetujui akad jual beli atau mengatakan batal terhadap perjanjian jual beli atas subjek jual beli yang belum dilihat saat akad. Misalnya, pedagang membeli buah apel dari petani apel dengan hanya melihat sampel barang atau berdasarkan spesifikasi kualitas apel tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kondisi apel yang dikirimkan petani, pedagang dapat memutuskan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian jual beli apel tersebut apabila ditemukan beberapa apel petani yang memiliki kualitas di luar spesifikasi atau tidak sesuai dengan sampel ketika akad. Untuk jenis khiyar yang kelima yaitu khiyar naqdi. Macam-macam khiyar dan contohnya ini memberikan kesempatan pembatalan jual beli untuk transaksi dengan pertukaran tidak langsung. Khiyar naqdi merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum menyerahkan barang meskipun telah menerima pembayaran utuh dari si pembeli. Oleh karena itu, khiyar naqdi hanya dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli menetapkan waktu pembayaran atau penyerahan yang disepakati bersama. Secara otomatis, jual beli batal apabila sampai waktu yang disepakati dan tidak terjadi pembayaran dan penyerahan sesuai akad jual beli. Contoh sederhana dari khiyar naqdi adalah batalnya transaksi KPR syariah tanpa bank apabila pembeli yang telah membayar booking fee tidak melakukan pembayaran uang muka ataupun DP dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh pihak developer. Adapun manfaat dari khiyar, yang pertama ialah mempertegas kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, menghindari terjadinya penipuan saat transaksi jual beli berlangsung. Yang keempat, transparansi dan kejujuran bagi kedua belah pihak terjamin. Kemudian yang terakhir, meminimalkan terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran yang ditimbulkan dan terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Penjelasan dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.